seminar peningkatan wawasan kebangsaan melalui penguatan moderasi beragama bagi umat Kristen. Kenapa saya ada di sini? Tentu supaya menambah wawasan tentang moderasi beragama. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa saya sudah cukup moderat, tetapi melalui seminar ini pada akhirnya saya mengetahui bahwa ternyata saya dan mungkin banyak orang di luar sana belum cukup moderat untuk menghadapi kehidupan keberagaman kita di luar sana. Dan materi yang bagus yang saya terima adalah tentang penguatan moderasi beragama yang ada di Jawa Barat ini. Ini sangat menginspirasi, mendorong dan membuat kami para peserta terus bersemangat untuk terus melakukan dan mengerjakan materi yang telah diberikan. Gimana nih? Temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Saya akan membagikan pertama kepada anak-anak saya, keluarga saya, tentang pengertian moderasi beragama yang benar. Kemudian saya akan membagikan secara khusus buat anak murid saya di kelas 12 SMA yang saat ini juga sangat penting untuk mengerti mereka tentang pengertian moderasi beragama supaya mereka juga menjadi agen-agen moderasi, agen-agen moderat di dalam masyarakat. Kemudian akan saya bagikan juga di remaja-remaja Kristen secara khusus di gereja supaya mereka juga boleh hidup toleransi dengan orang lain dan juga menjadi agen-agen moderat. Materi yang paling berkesan bagi saya pribadi itu adalah pengertian moderasi itu sendiri, kemudian praktek moderasi, lalu implikasi dalam kehidupan kita beragama dan bermasyarakat serta bernegara. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tentu pengalaman, pemahaman baru akan saya bagikan dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga saya, lingkungan sekitar saya, dan juga tempat di mana saya berkarya menjadi berkat. Saya menjadi guru, saya menjadi penyuluh. Tentu bagi orang-orang yang saya ajar dan saya didik serta saya suluh, pengalaman ini akan menjadi pengalaman berharga yang akan saya bagikan supaya yang moderat itu bukan hanya saja saya, tetapi semua orang, dimulai dari lingkungan sekitar saya. Begitu. Dalam Roma 13 diajak kita di sana untuk menghormati dan mendoakan pemerintah. Yang kedua, seperti khotbah tadi pagi, Pendeta Rianto mensejahterakan kota, tempat di mana kita berada. 22 ayat 39-40, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yeremia pasal 27, berjualah bagi kotamu. Untuk dalil yang menolak, untuk yang berimbang ini di Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi Tuhan harus meninggalkan keluarganya. Memang kita agak bingung tadi karena memang beberapa ayat bukan hanya asal kutip maksudnya, tapi interpretasi secara hermeneutiknya mungkin lebih banyak. Kalau salah hermeneutik mungkin orang berpikir pertentangan itu dengan berimbang tadi, ya.
kita bermegah dalam anugerah Allah. Jadi kita ini adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi atas dasar martabat kemanusiaan yang dasar ini, maka bagi kami ini perlu kita jaga dan kita berjuang. Atas dasar ayatnya itu kami lihat dalam Yakobus pasal 4, di dalam hukum kasih, dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 tentang penciptaan. Jadi untuk kepentingan bersama kita para hamba Tuhan, untuk kita berdoa menjadi berkat di mana kita berada, menjadi batu sentuhan bukan batu sandungan, kan begitu. Ya, lalu kemudian tentang kita supaya kita bertolong-tolongan, kan begitu. Jadi ada action kita, kan jangan kita hanya ya ngomong aja tapi nggak ada pemberian sentuhan-sentuhan kasih. Siapapun kita manusia tetap memberikan saling bergotong royong dalam Galatia 2 Galatia 6 ayat 2. Baru kita juga menanggung kelemahan, yaitu dalam Roma 15 ayat 6. Kami akan menyampaikan dan akan memperagakan ada satu peristiwa yang sangat sengit terjadi di Madura antara Sunni dan Syiah, yaitu Sunni akan pergi pesantren, dia akan mondok dan melewati daerah Syiah, dan ketika dalam perjalanan itu maka dihadang oleh Sunni dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Dan mari kita saksikan bersama. Wah. Mau kemana tadi ya? Ada apa? Engkau salah apa? Gak boleh nunduk. Ya, kami mayoritas, kamu harus ikut kami tadi ya. Tungguin kamu nanti, ha? Tunggu dulu. Apa yang tadi di sini? Tidak tahu. Jangan main hati sendiri. Dia ini siapa? Dan konon ini terjadi pertengkaran 2 kali peristiwa sampai ada yang meninggal dan sampai ada yang terluka. Ibu, semua harus diselesaikan dengan baik. Tidak boleh dengan cara seperti ini. Tidak bisa, Bapak yang mayoritas ini berkuasa. Iya, tapi caranya tidak sih. Tidak bisa ikut cara saya, ikut cara kami. Tidak lama kemudian warga yang ada di situ melapor kepada penyuluh, maka penyuluh tiba dan Sunninya berdiri. Mari. Dan saatnya lah didatangi oleh penyuluh kita dari Kemenak Madura. Panas apa ya? Begini. Panas. Ada. Ya. Jadi Sunni Madura ya. Madura. Syiah. Iya kok sama-sama Madura kok bertengkar. Sunni di Madura ini hanya Sunni yang boleh ada. Syiah boleh. Ya begini ya. Jadi pertama kita harus berdasar pada aturan. Tidak bisa Madura tidak bisa diatur-atur. Iya, kita ini kan bangsa yang diatur oleh hukum. Ya, jadi pertama menyangkut tentang keimanan itu dijamin Undang-Undang pasal 29 kebebasan beragama. Nah, kedua ya kita ini satu suku. Bapak orang Madura bukan ngatur-ngatur saya orang Madura. Iya. Hah? Kita ini aparatur negara. Apa yang menjadi dasar Bapak ngatur-ngatur saya? Iya, Bapak bukan orang Madura. aturan kita bersama. Akhirnya ya. peristiwa itu tidak bisa diselesaikan, maka tokoh masyarakat yang menyaksikan melapor kepada pemerintah dan pemerintah hadir. Selamat sore. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar dari laporan warga di daerah kita ini berkasnya saya bawa. Di dalam ini ada berkasnya. Ada perkelahian saya dengar.
sampai ada yang meninggal. Wah, ini ayo kita berpikir bahwa kita jangan membenarkan diri kita sendiri. Lihat bahwa kita ini adalah dibingkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Loh, selama ini juga biasanya kami ketemu kuasa bapak polisi-polisi itu pun juga ada Sunni. Ade, dengarkan dulu Ade. Jadi saya belum selesai berbicara. Jadi begini, itu mungkin kebenaran menurut Ade. Tapi kita coba lihat. Ade ini yang mau mondok juga adalah punya hak. Dia punya hak untuk apa yang dia inginkan. Contohnya dia mau mondok dan menjadi santri satu hari nanti. Lihat bahwa kami sebagai pemerintah harus tegas dalam hal ini. Tidak boleh ada pertengkaran lagi. Dengarkan dan camkan ini baik-baik. Kalau selama ini kalian tidak mendengar, maka mulai hari ini kami tegas. Ayo polisi. Kalau kalian tidak dengar akan diborgol dan dibawa dan akan mungkin dipenjarakan. Kalau mau dengar, nah ini penting sekarang ya. Lebih kita utamakan damai. Kita coba toleransi satu dengan yang lain. Ingat mulai dari sekarang, Syiah dan Sunni, kita semua ini anak bangsa. Lihat bahwa kita terikat, saya sudah bicarakan tadi bahwa kita terikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian perhatikan baik-baik. Kebenaran satu dengan yang lain jangan tonjolkan. Tapi kebenaran kita yang penting benar atas kepentingan bersama. Kemudian lihat bahwa kami mulai hari ini sebagai pemerintah harus berani dan tegas di negeri ini. Kami tidak mau main-main. Kemudian memberikan mulai dari sekarang. Antara adik dan adik kami akan memberikan edukasi. Kami akan memberikan edukasi tentang bangsa ini, tentang Pancasila, tentang bagaimana hidup rukun. Saya harap memberikan waktu di satu hari nanti. Kemudian kami konsisten untuk memberikan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar lagi. Kemudian kami mau menyadarkan dalam edukasi itu, kami mau menyadarkan sehingga kita sadar bahwa kita hidup dalam kepelbagaian. Dan sehingga satu hari nanti kita ini ada di dalam kepelbagaian dan kita bisa hidup dalam toleransi beragama. Terima kasih, demikianlah slide kami ini dan semoga memberkati kita semua. Salam. Panitia sudah berupaya untuk semaksimal mungkin menghadirkan sebuah kegiatan yang tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, ya, materi-materi. Tapi lebih daripada itu kami rindu supaya kegiatan yang kita lakukan ini juga ada kegiatan yang ada bentuk capacity buildingnya, gitu ya. Jadi kalaupun ada kemarin saya lihat di dunia maya, ya, tayangan-tayangan, lalu ada tiba-tiba muncul biduan-biduan yang tidak dikenal pada zamannya, gitu ya. Di ruangan ini cukup menarik lah, gitu ya. Muncul biduan-biduan yang nggak pernah dikenal pada zamannya, hebat. Selamat datang Pak Pendeta Martin Sinaga. Ya, silakan Pak. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih untuk seluruh narasumber, baik di kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan, pembinaan mental spiritualitas bagi guru pembinaan agama Kristen yang telah menjadi fasilitator selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian tentu ini masih merupakan langkah awal. Kalau di Dimas Kristen ini angkatan pertama, semoga tahun depan ada angkatan kedua, angkatan ketiga dan seterusnya. Kita rindu bahwa penguatan moderasi beragama ini bukan sekedar tuntutan karena ini program prioritas nasional, gitu ya, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih kepada implementasi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan bergereja. Saya pikir Bapak Ibu pulang dari sini harusnya sudah bisa menjadi pionir-pionir penggerak moderasi beragama, pelopor, ya, di tempat masing-masing.
bukan tidak mungkin di gereja, di kelompok-kelompok binaan penyuluh gitu Pak Pendeta, karena ini ada banyakan penyuluh Pak, mereka punya kelompok binaan, minimal 2 kelompok binaan, minimal itu menjadi sasaran Bapak Ibu sekalian dalam penguatan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, untuk Bapak Ibu guru, seperti saya sampaikan di acara pembukaan kemarin bahwa kalau materinya yang disampaikan lebih kepada substansi tentang kurikulum, Bapak Ibu sudah punya banyak wadah untuk menerima itu. Tapi mental spiritualitas nggak mungkin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, karena domainnya itu, tusi itu dari Kementerian Agama. Saya belum tahu, tadi saya belum mendengar ada evaluasi dari narasumber yang hadir, tapi secara garis besar saya melihat bahwa materi yang disajikan setidaknya memang mampu memenuhi apa yang menjadi standar gitu ya, di TOR KAK Ormas Kristen minimal sudah terwujud seperti itu. Nah, tinggal follow up gitu ya, follow up dari penguatan moderasi beragama, kuncinya ada di Bapak Ibu peserta. Pembinaan mental spiritualitas kuncinya ada di guru-guru pendidikan agama dan Bapak Ibu pengawas. Nah, itu yang follow up ini yang sebenarnya jadi persoalan kita selalu. Kalau di ruangan ini semuanya baik, semuanya komitmen. Begitu kita kembali dari tempat ini, nah itu peperanan kita. Salam moderasi. Aduh.